Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini saya akan ke Jati Gede. Startnya langsung dari Jatinangor ya. Selama perjalanan akan saya liput nih, biar ada gambaran lah buat yang mau ke Jati Gede. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah ya main ke sana, ke Waduk Jati Gede. Oke lah, tanpa basa-basi busuk kita gaskeun menuju Jati Gede. Oke teman-teman, pagi ini cuaca sebetulnya cerah ya. Cuman lumayan berawan atau berkabut gitu ya. Jadi langit birunya itu nggak begitu nampak. Cuman kelihatan putih aja backlight jadinya teh. Sekarang pukul 7 ya, 7 kurang 15 lah. Nanti rencana jam berapa ya? Jam 8 mudah-mudahan udah nyampe deh ke Sumedang, terutama ke Situ Raja ya. Karena kalau pagi-pagi kan gak macet ya. Jadi bisa agak gaspol lah. Oh iya nih teman-teman, saya rekam cuman pakai kamera HP ya, dan dipasang di dada. Jadi mungkin kalau kepala meliuk ke kanan ke kiri atau di samping kanan kiri ada pemandangan bagus, sepertinya tidak akan terliput utuh ya. Oke, dan sekarang kita akan keluar dari wilayah perkampusan Jatinangor, yaitu Unpad dan ITB. Kita akan masuk ke jalur utama Sumedang Cirebon. Kondisi lalu lintas lumayan padat ternyata pagi ini. Oh iya nih teman-teman, saya pakai motor New Jupiter MX ya, keluaran tahun 2015, keluaran terakhir, versi kopling manual. Karena masih senang aja sama motor kopling daripada pakai motor matic. Soalnya pakai motor kopling mahnya aya sensasi jengatna tiap oper gigi teh. Jadi serasa wadedet gitu teh, serasa enak weh. Beda sama pakai motor matic ya, meskipun matic sekarang tuh emang kenceng-kenceng asli. Kadang lihat Scoopy, lihat Beat gak ngalah berat di jalan teh, baragus oprekannya. Tapi tetap jiwa mah lebih suka motor kopling. Komode lamun dibawa touringnya, touring nanti ke jalan anu ekstrim gitu tah, anu nanjakna curam, turunna curam. Rasaan mah motor kopling lebih proper aslina. Wah, di depan aya balad sama Jupiter MX. Itu mah bawa pancingan, apa sama gitu ya tujuannya mau ke Jati Gede, mau mancing ya. Soalnya di ditu teh banyak oge nu malah rancing. Jalanan ternyata cukup padat oge nya. Ini teh hari Minggu. Banyak motor, banyak mobil juga padahal kan udah ada tol Cisumdawu nya. Tapi mobil asa banyak itu, mobil pribadi nu lewat jalur sini. Meureun ya kalau lewat jalan tol Cisumdawu mah, di samping tarifnya katanya mahal, juga meureun banyak yang rindu juga jalur Sumedang sini. Karena sekarang mah jalannya udah mulus gini. Gas dulu sikit salip angkot. Mantap, jalur masih mulus. Masya Allah, sarab. Cahaya matahari sangat menyorot karena pembentuk. Jalur Sumedang ini juga ya, tikungannya asik-asik loh. Nih di depan juga nih. Slep. Gas. Slep lagi. Mantap. Meskipun gak serebah kayak jalur Pangalengan atau Ciwidey ya, tapi enak, jalur sini enak. Aspalnya mulus, buat gas tipis-tipis cocok ini di sini. Oke guys, kita udah sampai di Pasar Tanjung Sari.
Pantesan jalanan agak padat ternyata ya, emang di depan pasar ya. Jadi aktivitasnya rame. Tapi segini mah relatif lancar, nggak ada macet dari tadi juga. Hanya padat saja, tapi masih bisa juga kok manuver tipis-tipis. Beda sama di Bandung ya, apalagi kalau hari kerja, aduh, macet nageti di tuti dia. Apalagi kalau jalur Bandung Timur, dari mulai Cileunyi sampai Cibiru, beneran Cibiru, kemudian lanjut lagi dari ujung Brung sampai Cicahem. Alah, eta mah kalau telat berangkat teh wassalam di jalan. Oke, ini masih di Tanjung Sari ya, dan sebentar lagi kita akan sampai di Simpang. Di Simpang nanti berhenti dulu, ketemu teman-teman, dan lanjut ke Jati Gede bareng-bareng. Elna ulah diganti kukanya, engke bisa jadi salah kadituna. Oke, ini di persimpangan Rancakalong ya. Kalau ke kiri itu masuk ke tol Cisumdawu. Kita akan lurus menuju Simpang Pemulihan. Asa gede kieu nya jalanannya. Ciga di jalur mana gitu ini teh. Udah lama teh ka Sumedang. Halo Baraya Sumedang, sing sarehat sadayananya, sing lancar rezekina. Ngiring ngalangkung ya ka Sumedang ya. Oke, kita udah lewatin pom bensin Simpang ya tadi ya. Dan udah ketemu teman-teman juga, langsung digas aja lah. Udah terlalu siang cenah. Tuan rumah udah menunggu karena target jam 8 udah sampai ke Situ Raja. Mudah-mudahan lancar. Sekarang jam 7.30 lah, sekitar 7.33. Mantapnya teman-temannya, ya jalan masih kena mulus sampai ke sini. Udah berapa kilo ini teh sampai sini teh? Asa dimanjakan pisan ku jalanan Sumedang. Tah ini di sebelah kanan ya, cigana teh duluna tempat rest area gitu ya. Tapi semenjak ada tol Cisumdawu kayaknya teh jadi sepi jalan situ teh. Di rest area yang tadi paling meureun sekarang mah nu berhenti di dinya teh supir-supir truk meureunnya nu nggak lewat tol Cisumdawu. Pada menepi istirahat sambil ngopi-ngopi gitu. Bari ngareureukkeun capek. Nah ini ya, sekarang kita akan memasuki jalur Cadas Pangeran ya, jalur legendnya Sumedang, yang mana katanya dulu jalur ini tuh angker teman-teman cenah. Konon soalnya waktu pembangunannya itu banyak pekerjanya yang meninggal, dipaksa kerja rodi meureun ku orang Belandanya, dengan medan kerja yang begitu berat, brutal. Cerita horor yang viral terakhir di jalur ini tuh si Orai Koneng teh anu gara-gara si Yana nya mun teu salah mah sampai ke paranormal di dia nebak-nebak gara-gara Orai Koneng teh nyawana teh Yana teh kabur naik bus ke Cirebon. Kabayang eta wirangna paranormalnya. Geus masuk ieu meureun di dia teh cenah Yana leungitna di dia ya cenah. Ieu teh cigana ku Orai Koneng gitu. Sing horeng kepanggih di Cirebon cenah. Gara-gara naon nyandung gitu nya. Mun teu salah mah. Nah, tadi temen-temennya eta nu belok ke kiri ke atas itu jalur alternatif. Jadi kalau jalur Cadas Pangeran dulu tuh suka macet. Nah, alternatifnya itu bisa lewat atas tadi biar nggak memacetannya di bawah sini. Jadi kan sebelum ada tol Cisumdawu mah jalur Sumedang ini teh jalur utama ya, jalur provinsi. Kalau ada yang mudik ke mana, ke Majalengka, ke Cirebon, ke Tegal, nggak lewat Pantura ya lewat sini. Tak suka macet juga kalau bulan puasa teh atau pas musim mudik. Jika jalur selatannya Limbangan sampai Malangbong sampai Gentong itu kan padat juga kalau musim mudik tuh.
suka buka tutup jalan juga, sama jalur sini juga sih. Pernah ngalamin dulu waktu ke rumah Abah di Sumedang. Weh, pemandangannya mantap ini jalur Cadas Pangeran, teman-teman. Tapi di bawahnya tuh itu tuh langsung jurang itu teh. Cuman katanya mah di bawah juga ada perkampungan. Mungkin kapan-kapan ya nanti dieksplor lah perkampungan yang ada di bawah Cadas Pangeran gitu ya. Kalau tadi teman-teman perhatikan sebelum Cadas Pangeran tuh ada jalan ke bawah, jalan kecil ke kampung apa gitu. Nah, mungkin perkampungannya lewat jalan situ. Nah, sekarang kita udah keluar ya dari jalur Cadas Pangeran, dan di jalan sebelah kiri itu adalah jalur keluar jalan alternatif yang tadi ke atas ya. Sekali laginya jalur sini teh tikungannya nggak terlalu rebah tapi enak nih buat dinikmatin, dengan jalan yang mulus, bisa rada santuy, rada bermanuver tipis-tipis juga cocok. Belokan-belokan teh ruhai we gitu, enakeun ruhai. Tah hari berangkat bebarengan jeung temen kieu teh saya masuk tinggalin, soalnya bawanya udah nggak terlalu berani ya, udah nggak seberani dulu bawanya teh, jadi suka ditinggalin sama temen-temen. Jadi sekarang mah ridingnya lebih ke menikmati perjalanan, nggak terlalu suka kenceng-kencengan. Tapi ya di beberapa situasi kadang kenceng juga perlu ya, karena untuk efisiensi waktu juga sih. Lihat temen mah corneringnya pada enakeun gitu, pada semriwing semriwing. Perjalanan masih disuguhkan dengan pemandangan yang bagus ya guys ya, dan juga didukung sama cuaca yang cerah dengan cahaya matahari yang menyorot menembus aura Rarai. Nah, sekarang kita udah sampai di Sumedang kota ya. Tapi kita nggak akan lewat alun-alun Sumedang. Sebelum alun-alun Sumedang nanti belok ke kanan. Wah, di depan aya ibu-ibu keur sarenam ya, ibu-ibu teteh-teteh di ralejing senam pagi. Ruhai. Nah, di depan sini kita akan belok ke kanan ya. Kemudian kita nanti akan langsung menuju ke Jalan Situraja. Kurang tak hafal Oke, orang nuturkan Pak Din. Oke, kita ngekor teman aja lah yang udah hafal betul jalannya ya. Ini ada pertigaan, kita lurus aja. Di sini ada perempatan, kita masih lurus ya, teman-teman. Udah banyak yang pasang umbul-umbulnya mau menyambut 17 Agustus, hari kemerdekaan NKRI. Nah, di depan ada pertigaan, kita masih lurus, kemudian belok ke kanan menuju arah Situraja. Let's go. Nah, di sini kita belok ke kiri ya. Kemudian ikutin jalan lagi. Sepanjang perjalanan langitnya putih teman-teman ya. Awannya tebal, awan atau kabut ya, atau polusi itu teh. Jadi nggak begitu nampak langit biru di perjalanan teh. Padahal cuaca lagi cerah ya, lagi halodo. Oke, di depan kita belok ke kanan ya, menuju Situraja. Aduh, tinggalin terlalu lambat gitu ya bawahnya ini teh.
Meskipun udah pada berumurnya tapi ngalabret kan ya teman-teman saya mah bawaan. Mantap mantap lah. Nah, di depan kita nanti ada pertigaan. Kita ambil jalur ke kanan ya, belok kanan di sini. Sip, masuk belok kanan. Kita akan masuk ke jalan Situraja Dharma Raja. Oke teman-teman, kita udah masuk jalan Situraja Dharma Raja ya. Dan di sini sampai sini juga jalannya bener-bener mulus asli. Saya muji pisan ke Sumedang ya. Enakin jalannya. Dari Jatinangor sampai sini masih aspal mulus. Ruhai. Dan di Jatigede itu ada pembukaan jalan baru ya, yaitu jalur lewat Pasir Hingkik kalau kata teman mah. Jalurnya itu dari Jatigede keluarnya nanti langsung ke Andir kalau nggak salah tuh. Dan nanti bakal saya liput ya, saya videoin di video berikutnya, yaitu perjalanan dari Jatigede ke Garut Limbangan via Wado. Let's go. Eta mang aduh. Hampir eta mau tabrakan. Aduh, hampir crash tadi eta temen ningali meureunnya eta nu di depan udah ngasih lampu sen mau ke kanan, kalah mau disalip. Jalan Situraja Dharma Raja ini relatif lurus ya. Lurus dan datar. Juga dengan aspal yang sangat mulus, kinyis-kinyis. Serasa ingin ngampar samak dan piknik di sini. Soalnya mulus pisan itu udah jalannya full aspal mulus, kinyis-kinyis. Serasa ingin memacu kecepatan 200 km per jam. Dan di daerah sini tuh ternyata banyak pesawahan ya teman-teman ya. Pemandangannya benar-benar indah. Lumayan padat juga kendaraannya. Jalur rame ternyata ini teh. Ada aspal noge mulus gini ya. Nah, di depan belok kanan itu jalan ke Dayeuh Luhur. Ada wisata religi ya di sana. Wisata ziarah ke makam Prabu Gesan Ulun, itu Raja Sumedang. Kalau lihat di video-video mah jalannya ekstrim sih ke sana. Nanjaknya tanjakan brutal, tanjakan dewa. Oke, kita salip dulu lah. Hey, jalur pesawahan lagi teman-teman. Tatka indah kieunya tingali sawahnya pada hijau-hijau gini mantap. Pemandangan yang indah, pesawahan dan pegunungan. Asa ingat kampung halaman, lihat jalan di pinggir-pinggirnya banyak sawah gini teh. Indah. Sebelum sekarang jadi banyak perumahan. Ayeuna mah hampir segala area dijadikan perumahannya, gunung, sawah. Alhamdulillah akhirnya sampai di alun-alun Situraja ya. Setelah perjalanan sekian puluh kilometer dengan aspal yang mulus disertai pemandangan yang indah, ruhai, juga langit yang cerah ya. Dan checkpoint berikutnya adalah Pasar Situraja. Di sana tuan rumah menunggu kita, guys. Deket gini, langsung ke Pasar Situraja. Udah biasa nogenya pasar masuk nempel jangan alun-alunnya. Mana? Oh iya, Pasar Situraja. Oke, berarti kita udah deket ya. Dan nanti di depan mungkin ya kita berhenti dulu di SPBU Situraja cenah kumpulnya.
Oke, teman-teman udah pada nunggu juga di depan ya, ada yang pakai mobil juga, dan ini kita udah sampai di SPBU Situraja. Kita menepi dulu guys, biar berangkatnya barengan. Karena nanti kita di depan bakal dipandu sama tuan rumah ya. Di depan kita nanti belok kiri menuju arah Jati Gede. Lebih spesifiknya kita akan ke Kampung Karedok ya, kampung yang lumayan terpencil di daerah Jati Gede. Oke, kita menepi dulu sambil nunggu yang isi bensin di belakang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Di depan belok ke kiri ke arah Jati Gede. Oh iya, gimana teman-teman, videonya ini stabil nggak? Ya seadanya ya, sambil menabung untuk membeli action cam. Wah, di sini ternyata padat pemukiman juga ya. Ramai juga ternyata, banyak warga. Banyak yang sudah pasang umbul-umbul menyambut kemerdekaan atau HUT RI ke-80 ya. Mantap. Tapi ini teh udah masuk desa mana ya? Mungkin ada penonton yang tahu ini udah masuk desa mana kita ini. Sampurasun ya buat penduduk sini. Jalannya mantap nih, pemandangannya masih ada juga jalur pesawahan. Indah sih, ingat kampung halaman bener main kesini. Ruhai. Oke, di depan ini ada pertigaan. Kita belok ke kiri ya. Oh, ada petunjuk tuh, wisata Tanjung Duriat 5 km lagi. Lumayan, masih rada jauhnya. Pernah sekali main ke Tanjung Duriat tuh sama istri sama anak. Keren asli pemandangan Waduk Jati Gede. Jadi di tengah-tengah waduk tuh ada beberapa pulau ya. Dan itu tuh bukit. Bukit yang terendam. Wah, kebayang eta jerona sabaraha meternya kahandapnya. Bukit sampai tenggelam, sisa puncaknya doang. Nah, di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan, guys. Jangan lurus. Kita di sini berhenti juga sebentar ya, sambil nunggu rombongan mobil. Maklum dah, mobil mah di jalan kecil susah buat bawa kenceng ya. Gak kayak motor. Oke, kita lanjut perjalanan. Mobil sudah ada di belakang, dan di depan ada pertigaan lagi. Oh iya, ini ke kanan itu ke Pasir Hingkik ya, jalur baru yang tembus ke Andir. Ke kiri itu kita ke Bendungan Jati Gede. Let's go. Nah teman-teman ya, di sebelah kanan itu udah kelihatan Waduk Jati Gedenya. Aduh, hanjakal nggak pakai action cam, jadi nggak bisa ngeliput, ngikutin gerakan kepala ya. Mengarah ke kanan, lihat Jati Gede, tuh kelihatan sedikit. Mantap ini buat ngopi-ngopi, ini banyak warung-warung di pinggir-pinggir. Bisa ngopi sambil menikmati pemandangan Jati Gede. Keren lah bener pokoknya mah. Malahan jakal. Alhamdulillah ya, sepanjang perjalanan cuaca mendukung, cerah. Kalau udah tarik, cuman langitnya aja masih ketutupan kabut atau polusi kayaknya mah ya. Jadi langit cenderung putih, nggak kelihatan cerah biru. Cuman matahari mah terik ini. Wah, cahaya naga sampai menembus kaca helm, menyoroti rarai.
Da bege danauna Oke teman-teman, di depan kita nanti akan menepi untuk ngopi santai sambil istirahat. Dan sekian perjalanan dari Bandung menuju Jatigede via jalur utama Sumedang ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam. Ruhai. Ngopi. Mantap.